Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, akan menyampaikan koneksi antar materi, modul 1.4, Budaya Positif. Sebelumnya perkenalkan saya, Muhammad Nasir, calon guru penggerak Angkatan 11, dari SMKN 1 Julok, Kabupaten Aceh Timur, dan Ibu Yusnita Dewi, beliau selaku fasilitator, dan Ibu Ida Royani selaku pengajar praktik. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep ini seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas dan penerapan segitiga restitusi, sangat penting dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah upaya penerapan disiplin kepada peserta didik tanpa adanya ancaman atau hukuman. Harapannya adalah peserta didik memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan suatu budaya positif berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Dalam buku Restructuring School Discipline, karya Diane Kosen, menyatakan bahwa ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dan apresiasi dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika motivasi yang dimiliki anak adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dan apresiasi dari orang lain, berarti motivasi tersebut masih bersifat eksternal sehingga guru harus berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa, agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, memantau dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol seorang guru, sebaiknya guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer dapat membantu murid bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, dan menjadi manajer bagi diri mereka sendiri. Yang keempat adalah pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru membuat kesepakatan dengan murid untuk membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, mudah ingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima adalah segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah dalam segitiga restitusi, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, untuk validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar modul, budaya positif dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak dan visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak diantaranya, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah refleksi pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Yaitu,
disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 tentang budaya positif. Pemahaman ini akan saya aplikasikan dalam lingkungan sekolah, serta akan saya imbaskan kepada rekan guru lain. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental emosional dan perubahan sikap murid. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghubung dan pemantau, seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang cabut saat pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu, saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul budaya positif saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya tentu menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan tahapan yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan dan validasi tindakan yang salah, tidak ada manusia yang sempurna. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Adapun hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata semoga tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.